Hasanan, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Al- wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Bi khair insyaallah. Alhamdulillah, saya insyaallah. Alhamdulillah. Kama qultu, yakni al-yaum fi yaumil khamis wa yaumul jum'at, saufa nata'allam anil qawaid. Qabla an nata'allam, sa'arsal ilaikum ya. Kam nau'an min anwa'il kalimah, tafadhalu. Ma makna hada soal? Kam nau'an min anwa'il kalimah? Salah satu aksam. Salah satu Aksam. aksam minha apa saja? Is, ismun wa fi'lun wa harfun. Harf. Naam, ismun, fi'lun, wa harfun. Jayid. Wa min mumayyizatil af'al minha. Adapun ciri-ciri dari kata kerja apa saja? Masih ingat? Kata kerja Naam. fi'il. Naam, yattasil bi madza? Binun taukid, yattasil bi bisa bersambung dengan apa saja? Masih ingat? Ciri-ciri dari fi'il. Kita kan nggak mungkin menghafal fi'il di dunia ini sebanyak itu ya. Caranya Hmm. gimana berarti Ustazah? Ya caranya kita harus melihat ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari fi'il yang pertama, yattasilu Al-fi'lu bi yu'rafu bita. biqad Naam. wasini wasaufa wa ta'itanis. So. Bisa bersambung dengan sin saufa, tak taknis, kot gitu ya. Kalau salah satu lagi ada lagi apa? Nun tau, Nun, nun nun taukid. taukid. Naam, jahit. Wa mim mumayyizatil asma. Masih ingat, yang lain boleh musyarikun ya, musyarikat, boleh ikut serta. Kalau isim, ciri-cirinya bisa apa saja? Ditanwin, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, bebas. Al-ismu yu'rafu bil Ya, khafdi wa tanwin. naam, bitanwin aidon, summa madha? Wa dukhul Bil alifi wa lami wa hurufil khafdi wal qasam. jayid jitan has. Hasanan sohi ya. Bisa bersambung dengan tanwin, bisa bersambung dengan alif lam ma'rifah, alif lam idhofah, isnadun ilai. Kemudian bisa di huruf jerkan ya, insyaallah. Masih ingat? Nah, sekarang terakhir, wa min mumayyizatil huruf, adapun ciri-ciri dari huruf apa? Bisa apa? Al-huruf ja'ali ma'nan wa huwa la yasihu lahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Sol, au masalah aku la yuqbalu min mumayyizatil af'al wal asma. Sama ya, betul. Sohi akhina. Dia artinya tidak bisa kemasukan dari ciri-ciri fiil dan juga tidak bisa kemasukan ciri-ciri dari huruf. Jadi kaifa surah? Wadih. Wadiha amla. Terlihat ya. Wadah. Ya, jadi kita Baik. masih murojaah yang di awal. Nanti Ustazah pengen, katanya teman-teman bilang, Ustazah anak pengen tatbik sekalian juga madanakul supaya bisa praktek gitu ya. Jadi kita bisa praktek kebacaannya. Nentuin nih apa jadi apa gitu ya. Ini tadi yang kita baca. Kalau isim ada jar, tanwin, nida, alif lam dan isnad ilaih. Jujur ini pasti teman-teman udah pada belajar kan? Ustazah cuma ngulang aja kan? Sohi? Sahih. Sudah sohi ya. Jadi sudah cuma ngulang aja teman-teman insya Allah nggak lupa kaidahnya. Hasanan. Berikutnya untuk yang mada. Untuk yang fiil tadi udah disebutin juga ya. Bersambung dengan taul fa'il, bersambung juga dengan taut sakinah. Taut sakinah itu pada domir apa biasanya? Pada domir hiya ya. Iya. Kemudian yaul mukhatabah itu biasanya pada fiil amr. Uktubi, misal saja kalau bilang sama uktina Ida bilangnya tafadoli, ikroi, ijlisi, itu berarti ya mukhatabah. Dan terakhir ada nun taukid Taukid. atau nun penguat. Olas. Selanjutnya, fal'an, nastamir, apa ya, kok jadi ke ini ya, kebuka. Fal'an nastamir ila mumayyizatil huruf atau harf. Ternyata la yujad ya. Kita belajar ternyata tidak ada yang namanya ciri-ciri dari apa? Huruf. Intinya apa?
yang nggak kemasukan fiil dan juga yang nggak kemasukan Isim. huruf. Ya, Van, yang nggak kemasukan fiil, nggak kemasukan Isim. isim. Nah, jahit. Nah, tapi ada beberapa hal yang penting dalam huruf yang perlu dibahas sebetulnya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira apa? Jenis huruf, anwaul huruf. Kenapa? Nanti ketika kita bahas, jangan sampai nanti ketukar. Ini bacanya min atau man ustazah, gitu ya, karena kan mirip ya. Ini eh, bacanya apa ustazah? Hurufnya nggak tahu. Bacanya an atau ana ustazah. Nah, itu harus mau nggak mau kita belajar dari apa? Anwaul huruf Huruf. atau jenis-jenisnya huruf. Hasan. Anwaul huruf di sini ada apa saja? Kalau masih ingat ya. Anwaul huruf. Ada huruf-huruf. Kelihatan ya di layar ya di sini ya. Walih, walih. Nanti kalau dibilang Ustazah kecepatan, Ustazah sebenarnya jujur. eh, Coba udah sebelum balas lagi deh. Teman nyampe mana di Jalasah Madiyahnya? Udah bahas pastinya ya jenis-jenis kata, kemudian bentuk kalimat, sorofnya juga. Hamas, tadzakarta ula. Ingat nggak sampai di mana Nah, babnya? walakin al-modul laisa hada ya Ustazah. Nah, Al-modul ya Hamas mapping coba min wakilkan teman-temannya. min Nyampe di mana terakhir? kita jurumiyah mappingnya. Kalau ini kan dari kitab Alfiyah kayaknya ya Apaan? bahasa Arab Sudah sebenarnya. nggak dengar suaranya Hamas? Kalau yang kemarin dia pakai pakai modul yang mapping Iya, mapping mapping yang nahu. Heeh, heeh. Jangan ada bahasa Oke, Indonesia nanti. saja. Nah, yang berbahasa akhirnya hari Indonesia. oh, pantas ini sudah bahasa Arab ya. Hasanan, Mungkin Hasanan. Eh, Habis gini sudah, bahasanya iya betul betul. bahasanya kok gelap bahasanya. Kok beda? Ustazah, coba ya, Ustazah minta tolong teman-teman untuk share. Ada yang masih punya modulnya ya? Share di grup, coba ya. Ustazah matiin cek, share screen-nya. cek, Ustazah cek dulu nyalain, nih. di share nanti biar Ustazah lebih jelas. Iya, Ustazah nyalainnya ya. Mada, Ustazah nyalain untuk bisa ngirim-ngirim ya. Nah, Tafadol Hamas, irsal modulnya. Baik, baik. Minta lahzo, Ustazah apa bisa kirim-kirim pesannya. Minta lahzo. Nah, tamam. Tafadolu. Sambil nunggu ya. Masih ingat ya, huruf itu tidak ada ciri-cirinya kayak kita pelajari ya, tapi punya pembahasan. Jadi ada huruf-huruf khusus spesial ya. Masuknya pada mada, pada fiil. Jadi hanya huruf ya fiil. Ada juga huruf yang setelahnya itu berarti masuknya pada isim. Jadi setelahnya huruf itu pasti isim. Kayak huruf jar. Nggak mungkin habisnya ila jadinya fiil. Nggak mungkin. Pastinya jadi isim. Ada juga huruf yang mustarok. Selanjutnya maksudnya mustarok di sini adalah boleh dia masuk pada fiil, boleh juga masuk pada isim. Insya Allah masih ingat ya? Pernahlah belajar sebelumnya. Oke, jadi saya dapat nih, syukron ya, Hamas. Intadir lazo, intadiru. Saya akan kirim di layar ya. Ini tadi kita sekedar murojaah ya, yang jelas tidak mungkin bahasa Arab itu tidak mungkin keluar dari pembahasan itu ya, jauh dari pembahasan 3 jenis kata. Sehingga semua kata itu kalau digabungkan menjadi jumlatun mufidatun atau kita sebut sebagai kalimat yang sempurna. Toib. Hasanan, silakan. Nyampe mana nih kira-kira teman-teman terakhir? Bahasan kalimat sudah sama, ciri-cirinya masih ingat. Ini barusan kita belajar kok. Tapi lebih general ya di sini. Sebentar saya mau nanya, Alina Ari. Alina Nah, Ari saja. hadir? Ya, Nah, saya paham tuh? Adars, paham nggak materi yang ini? Pembagian kata.
Iya dulu dijelaskan itu, tapi nggak paham juga. Oh, enggak, Makanya maksudnya nggak paham juga. Oke, Cahit. Kalau yang lain coba, Ustazah pengen supaya jangan sampai kita belajar udah jauh tapi nggak paham di bab awal. Sayang ya, karena kuncinya di awal. Jadi kayak kita tuh lagi belajar kayak bahasa Indonesianya gitu ya, ilmu bahasa Indonesianya, grammarnya, susunan kata. Jadi penting sekali ya, ketika teman-teman pengen bikin cerita, nanti di sesi muhadasah, nanti saya minta ada khutbah, disuruh pidato. Berarti kan mau nggak mau harus nyusun kalimat. Nah, nyusun kalimat mau nggak mau harus tahu kata kerja itu apa, kata benda itu apa, gitu ya. Muhammad Topang, Kif, Al-Fahim tuh an hadad dars. eh Dulu sempat paham Nah, Ustazah, cuman saya vakum kemarin saat Ramadan, jadi kayaknya harus di awal lagi. oh gitu, paham. Jahit. Ini oke, berarti semua Mafik ya. Hamas kayaknya yang sudah mahir jidan, tapi nggak apa-apa ya. Nanti khusus Hamas nanti boleh saya kasih soal-soal lain. Oke, kalau gitu saya akan ulang lagi dari awal. Naam, kalimat atau kata hati-hati ya. Kalau dalam bahasa Arab, kata itu bahasa Arabnya kalimatun. Mafhum? Disukun jadinya kalimah. Tapi kalau bahasa Arabnya kalimat, kalau bahasa Indonesia bilangnya kalimat ya, atau susunan kata di bahasa Arab bilangnya apa? Jum, Nah, jumlatun. Mafhum? Lagi ya. Kata sama dengan kalimatun. Kalau nanti di kosakata jangan ketuker. Kalau sudah bilang kalimat dalam bahasa Arab berarti kata ya. Terdiri dari beberapa huruf. Tapi kalau Ustazah bilang jumlatun berarti artinya kalimat atau susunan di beberapa kata. Kalau nanti bisa dibesarkan ya. Kayaknya di sini Ustazah harus besarin sendiri dulu. Nah, kata itu tidak keluar dari tiga hal. Tadi udah disebutin. Ada tiga jenis. Yang pertama, kata kerja. Yang kedua, isim atau kata benda. Huruf, ada kata sambung ya. Ibaratnya huruf itu sesuatu yang tidak punya makna kecuali dia bersambung dengan kata yang lain. Nah, kata yang lain berarti nggak jauh dari kata kerja dan juga isim. Atau kita bilangnya langsung aja ya, fiil kerja, isim kata benda, huruf adalah kata sambung atau kata penghubung. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, susunan kita itu kan bilangnya apa? Susunan kita itu bilangnya subjek, predikat, objek. Coba bikin contoh bahasa Indonesia. Misal, Ari sedang belajar bahasa Arab. Ada subjek, ada predikat, objek. Ari, subjek ini adalah termasuk kata benda. Tapi kata benda jenisnya manusia. Berarti masuk kata isim atau fiil. Ari adalah itu. Tim. Isim. ini isi. Sedang belajar, sedang belajar itu termasuk kata kerja. Predikatnya kebetulan pakainya kata kerja. Bahasa Arab itu termasuk apa? Kata benda, Fiil. kata kerja, bahasa Arab fiil, Isim. isim dong. Isim. Kata kerja berarti kayak membaca, menulis gitu ya. Isim ya, Ustaz? Berarti kata isim, betul. Kita harus membiasakan dulu istilah-istilahnya supaya pakem ya. Ulang ya. Ada fi'lun, kata kerja. Ada ismun, kata benda. Kata benda ini nanti kita bahas apa saja kategorinya. Huruf, kata penghubung. Kalau tadi bilang Ari sedang belajar bahasa Arab, berarti yang saat Arinya isim, belajarnya fiil, bahasa Arab juga isim. Hurufnya, kita bikin yang ada hurufnya. Berarti contohnya apa? Hamas, apa misal pergi ke masjid. Hamas berarti isim, pergi. Fiil, ke huruf. Masjid apa masjid? Kata benda atau kita sebut isim. Nah, ada apa saja? Di sini udah dikategorikan secara umum. Kita bahas dulu yang paling banyak. Isim dulu ya. Apa saja di antaranya? Yang pertama adalah, nah, semua nama teman-teman di sini, akhwat dan ikhwan sekalian adalah masuk kategori isim. Nama orang misalnya. Di sini contohnya Ali. Benda-benda mati, alat misal.
ada apa meja, kursi, HP, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori isim juga. Hewan, nama-nama hewan. Semuanya juga masuk kategori isim. Tumbuhan, hijau-hijau gitu ya, sayuran. Semua juga masuk kategori isim. Kan benda ya sebetulnya. Kalau udah benda mau benda hidup, benda mati gitu ya kalau di bahasa pembagian kelompok ya. Kemudian nama-nama tempat, nama-nama daerah, nama-nama wilayah. Itu semua masuk kategori atau nama-nama negara. Itu masuk kategori juga tempat. Mafhum? Ada maktabun, aliyun kitun, syajaratun, Makkah. Fadol, tafadol nih, mufradatnya sudah mengetes nih. Tafadol, Uktina Nur Aida. Udkuri al-mithal min qismin al-ism. Silakan sebutin satu aja contoh dari isim. Boleh yang dari nama dulu ya, sudah belum ngasih pembahasan yang lain. Sebutin contoh isim. Boleh nama hewan misalnya. Isim Tumbuhan boleh isim biasa. Isim karena nama Kisonun. yang aslinya Kisonun. nama. Hisonun. Sah, syukron. Oh, Jahit sahlan ya. Lanjut. Gitu ya, itu juga termasuk. Nah, nastamir banyak berarti kosakatanya ya, sudah. Nastamir, kata ganti. Semua kata ganti, baik kata gantinya. Kata ganti itu kan nanti ada banyak macam ya. Kadang bilangnya huwa, kadang bilang hu, kadang bilang ha, kadang bilang ka, kadang bilang ki, misal. Kalau itu jenis-jenisnya berbagai macam ya. Mau dia bersambung, terpisah, mau dia mustatir, itu semua kata ganti. Kalau misalnya di sini, kalau mustatir otomatis nggak kelihatan ya. Berarti dia nanti masuknya lain lagi ya. Tapi jelas itu isim domir ya. Pokoknya kalau dia termasuk kata ganti, dia berarti masuk kategori isim. Kamu, dia, mereka. Berhubung dalam bahasa Arab, bainal mudzakkar wal mu'annas itu dibedakan, makanya kata gantinya banyak. Totalnya ada 14. Kalau kita kan kata ganti kan ada 3 ya, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Nah, ya udah kamu, kalian, gitu ya. Saya, ini, dia, mereka, ada 6 doang. Tapi kalau di bahasa Arab sampai 14 ya, karena satu orang lain cerita, 2 orang udah beda, banyak lebih dari 2 beda, belum lagi mudzakkar muannasnya beda. Tafadhol Hamas uzkur, kata ganti yang munfasil dari huwa humahum disebut apa saja? Domir mungfasil. Iya, domir munfasil. Huwa huma. Iya, wa huma hum, hiya huna hunna. Anta antum Yang antum ada anti antum 14 di antuna tasrifan ana. sorof biasanya. Taib. Taib bisa dah. Di tasrif ya bisa dah. Halo Mas, Hafiz tuh, Halo. hafal pasti. Huwa Hafal kan? huwa Sebutin huwa huma hum. huwa. Mm-mm. Iya, Hiya huma hunna. Anta antuma naam. antum anti antuma antuna ana nahnu. Naam, ana nahnu. Itu semua termasuk kata ganti. Nanti kita belajar di babnya sendiri ya. Yang penting tahu, kalau ada bentuk kata ganti, berarti dia masuk kategori isim. Makanya namanya isim domir, bukan fi'il domir ya, tapi isim domir. Syukron, nastamir kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu juga termasuk kategori isim. Makanya dibilang bahasa Arabnya isim isyarah. Selain hadza, hadihi. Coba di ayat pun di surat Al-Baqarah di awal-awal Ukhtina Evi. Sebutin salah satu contoh dari kata tunjuk yang Evi ingat di surat Al-Baqarah. Hadza. Alif lam mim, habis gitu. Oh, dalikal kitab. Dalika. Iya, zalika. Zalika berarti isim atau fiil? Isim. Isim kata tunjuk gitu ya. Isim Karena dia isyarah. termasuk kata isim isyarah. Jadi jangan nggak cuma nama-nama orang, nama-nama benda ya, hati-hati. Isim isyarah juga masuk kategori isim. Depannya aja dibilang isim isyarah. Syukron. Dalika untuk sesuatu yang jauh ya. Ada hadza, hadhihi, ini untuk sesuatu yang mada, dekat ya. Kemudian ada dzalika, ada tilka untuk sesuatu yang jauh. Naam. Nanti ada juga dua. Kalau huma gimana hadza nih dan lain sebagainya ya.
Nanti itu dipelajari juga di bab isyarah. Berikutnya angka. Jadi semua angka-angka bilangan itu juga kategori isim. Tafadol, ukhtina, ulia, udhkuri lana, an adat min adahid hatal ashir. Tafadoli. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Jayid, syukron. Dan angka itu ada berapa jumlahnya? Terbatas atau tidak terbatasi sebetulnya angka itu? Segala sesuatu di dunia ini terbatas. Cuman karena kita tidak menghitung, ya kita anggap tidak terbatas, dalam arti kita tidak mampu ya menghitungnya. Jadi semua angka kalau di bahasa Arab kita lihat, nanti kalau dilihat kedudukannya jadi apa, diperhatikan, oh itu isim. Berarti nanti kita bisa memberikan kedudukan dia dalam kalimat. Sering dipakai angka, dan ini sangat penting, sedangkan pengen belajar khusus tentang angka, karena teman-teman nggak mungkin jauh-jauh dari angka ya. Contoh, kam umruka, berapa umurmu, gitu ya. Kam rokmu hatif, berapa nomor HP-mu. Kamu datan sakan tahuna, berapa lama mau tinggal di sini. Kam akhonlak, berapa jumlah saudaramu, gitu ya. Berapa gitu ya. Apalagi urusan uang biasanya harus pakai angka. Jadi mau nggak mau, angka itu hal yang penting juga dalam bahasa Arab dan bahkan punya pembahasan yang khusus. Dan ini masuk kategori ismun aiton. Nah, ada berapa? Berarti ada 4 hal ya kalau dari sisi arti yang masuk kategori isim. Nah, gimana Ustazah kalau kadang kita dapat cerita nggak tahu artinya, kayak kemarin kan banyak di mukalama atau muhadasah itu, ma makna Ustazah ishtibak, ma makna apa kemarin tasyajaroh. Tapi Ana udah tahu ishtibak itu al-ishtibak ada alif lam, berarti isim gitu ya. Tasyajaroh ada taknya itu Ustazah. Biasanya tak yang di depannya ada fa'il, ada di dalam fi'il Ustazah. Berarti dia kata kerja. Ya sudah, kalau gitu karena di dunia ini jumlahnya tidak terbatas isim itu, maka kita pelajarilah ciri-cirinya. Itu fungsinya ya untuk membedakan, sehingga nanti kalau memberikan harokat gak sembarangan gitu. Contoh di sini yang kita punya ciri-ciri yang pertama ada titanwin, bisa dipatatain, domatain dan kasrotain. Kolamun gitu ya. Madarosatun, syajarotun, kolaman, kolamin, kolamun. Tergantung ya nanti kedudukannya seperti apa. Kedua, berawalan alif lam. Perhatikan nama-nama surat. Muhammad Haji Afandi hadir. Nama-nama surat rata-rata pakainya ma'rifah atau nakiro. Ada alif lamnya enggak? Oh, Akhina Afandi. Ada, Bu. Ada. Nah, Akhina Afandi kayaknya enggak ini ya. Anda, Adang, tafadhol, Gusnaidi Adang. Sebutin 5 dong nama-nama surat yang berawalan alif lam. Tafadhol. Gusnaidi Adang. Aina, Gusnaidi Adang hadir. Goib ya. Muhammad Topang, tafadhol Muhammad Topang. Nah, Uzkuri Ustazah. misal. Sebutin 5 contoh nama-nama surat di dalam Al-Quran yang menggunakan awalan alif lam. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf. Al-A'raf, jayijitan. Berarti itu menunjukkan isim au fi'lun. Isim Ustazah. Isim, karena berawalan alif lam. Alif Syukran lam. jayijid. Hasanana stamir berikutnya bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada apa saja? Biasanya nanti ada huruf-hurufnya terdiri dari bi, min, fi, ila gitu ya. Otomatis jadi bukan huruf jarnya ya yang kita sebut sebagai isim. Huruf jar ya berarti huruf, udah diawali huruf kata-kata depannya. Yang Ustazah maksud adalah apanya? Yang Ustazah maksud adalah setelah huruf jarnya. Hati-hati ya. Yang Ustazah maksud setelah huruf jarnya. Maksudnya apa? Artinya setelah huruf jar itu jatuhnya adalah isim. Minal madrasati, ilal masjidi, minal fasli, dan lain sebagainya. Gitu ya. Mafhum? Coba. Kalau huruf jar tadi sudah dimasuki, jatuhnya gitu ya. Artinya sudah dimasuki ya. Kalau tadi huruf jarnya adalah bukan isim ya. Ingat, kemasukan huruf jar berarti dimasuki huruf
jar. Jadi 3 sama 4 ini satu poin yang sama ya. Contoh ilal baiti. Hasanan fal'an tafadoli. Ukhtina Ulia. Kawini al-mithal min mumayyizati yattasil min mumayyizatil ism yattasil bi harfi jarin. Tolong bikinin kalimat, ya kita nggak bilang kalimat ya karena belum sempurna ya. Bikinin susunan kata yang terdiri dari huruf jar dan isim. Tafadholi, Ulia. Selain ilal baiti, apalagi? Fil Aina hujrati, Ulia, hadir Anda. fil Nah, hujrati tafadholi Ulia. fil hujrati. Apa contoh? Ilal baiti, selain itu apa contohnya? Fil hujrati. Mas Sautu, Ustazah nggak dengar suaranya, apa sudah yang hilang-hilang nih? Yang lain dengar suaranya Ulia? Dengar. Dengar? Kurang Oke, jelas. kelas berarti ya. Kurang jelas tapi ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sinyalnya ya. Hasanan, syukron. Sekarang sudah mau nanya, sahlan nggak sih sebetulnya isim ini? Gampang? Insya Allah. Gampang. Insya Allah. Intinya kalau udah Sepertinya, masuk kategori. Ustazah, sepertinya Nah, sudah pada paham ini. Karena coba sih kemarin Ustazah. itu, karena kemarin itu kayaknya sudah jauh deh materinya. Cuma saya kemarin kurang mengikuti karena banyak Oh, ketinggalan. gitu. Mungkin Coba ada yang merasa, ingat. ayo yang Nah, merasa senior di sini coba. Capek di mana? Masa Ustazah ngulang? Makanya Ustazah bilang, iya, akhirnya teman-teman sayang juga waktunya. betul, Bosen betul. takutnya. Yang lain Atau ada gimana? yang masih Ustazah ingat ya yang suka Betul. mengikuti? ini juga bisa dibaca sendiri sebetulnya. Kayaknya kalaupun ketinggalan bisa dibaca. Mau lanjut? Makanya tadi sebenarnya tadi Ustazah cuman mereview aja, murojaah aja. Masih ingat nggak ciri-cirinya apa, kayak apa? Maunya langsung lewat, tapi katanya mau ulang. Coba yang lain, barangkali minal akhwat, saudara saya Uktina Evi, Uktina Nur Aida. Gampang kayaknya ya. Fiil juga gampang, kata kerja. Coba deh Ustazah cepetin ya. Nanti kalau cepet dibilang kecepatan. Gimana enaknya gimana? Ustazah mah ngikut ya. Lanjut Atau aja. Ustazah ditanya-tanya aja, Ustazah. Gitu ya, boleh ya, Nah, Hasanat. tanya nanti langsung lewat gitu aja. Boleh, Jahit Nastamir, Fal'an, silahkan pakai bahasa Indonesia kalau gitu ya. Uktina Aida, kata kerja itu apa sih? Ma wal fi'il yang menunjukkan bagi Uktina Nuraida. Nah, tafadholi Uktina Evi, ma wal fi'il? Apa itu fi'il? Kata yang menunjukkan aktivitas ya, Ustazah. Kalau di Aktivitas. bahasa Arab biasanya terikat dengan waktu. Sohih, betul. Karena ada banyak ya, maka yang kita pelajari nanti ada beberapa ciri-cirinya. Coba, apa saja sih ciri-cirinya kata kerja? Biasanya kemasukan apa saja? Ada ini harfun nasab ya. Bukan. Betul. Berarti langsung aja bertemu dengan apa? Kot. Ada dibaca aja langsung. Ada Iya. kot, sin saufa, Ya, bertemu ada dengan ketemu dengan taknis di belakangnya, jamak niswa. Insya Allah nggak ketuker ya. Kalau kita udah benar-benar paham isim, gampang. Sisanya itu fiil. Kalaupun nanti huruf itu kan potongan-potongan aja, jadi bisa bedain. Itu ya. Cuman, sudah mau ngasih tahu di sini. Hati-hati ya. Tidak semua 3 huruf kan madi itu biasanya fiil madi itu kan nanti kita pelajari di selanjutnya. Teman-teman pasti belajar yang terdiri dari 3 huruf kan. Tidak selalunya 3 huruf itu fiil, bisa saja dia isim masdar. Contoh, amaluhu, misalnya amila ya'malu bekerja. Tapi kalau tiba-tiba min amalihi dari pekerjaannya, berarti bukan min amala ya, bukan. Tapi isim masdar. Jadi hati-hatinya di situ aja sih. Yang penting kita tahu bedanya isim, fiil sama huruf. Kesimpulannya tadi apa? Huruf itu
Ciri-cirinya apa? Tidak masuk dari ciri-cirinya fiil dan juga tidak masuk pada ciri-cirinya isim. Cuman nanti kita bahas juga di huruf. Nah, di sini ada huruf. Yang paling penting di huruf itu adalah tujuannya penggunaan. Ada 3 jenis huruf. Yang pertama apa? Khusus masuk pada isim, khusus masuk pada fiil, khusus masuk pada keduanya. Nggak khusus berarti musytarok. Bisa dipakai fiil, bisa dipakai isim. Tujuannya tadi gitu. Nanti kalau dibaca man atau min usada, perhatikan kalau setelahnya adalah isim berarti min. Kecuali kalau hadza hadhihi ya biasanya pakainya man. Man hadza man hadhihi. Tapi kalau selanjutnya jelas-jelas belakang setelahnya huruf mim dan nun itu tadi adalah fiil, maka dia bacanya man gitu ya. Coba kita lihat. Masih ingat nggak kira-kira di sini? Tafadol akhina Arya. Ari. Coba yang masuk pada khusus pada isim apa saja nama-namanya? Min, ila, an, ala, fi, Huruf jar. rubba, Mm-mm. mundu. Apa saja? Huruf jar, sohi, terus Istisna, ila, nawasif, ina, an, lanjut. ta'anya, lakin. Akhina Ari, Mas Sotuk, nggak kedengeran suaranya. Ini mic saya kurang bagus, ini dengerin. Nah, Wadih. Nah, ya dari yang masuk yang apa? Masuk isim itu huruf Huruf. jar, istisna, nawasif, nikah dengan Iya, ridhanya, betul. sepakat. Nah, Terus, nanti kalau misal di jar kan jelas ya. Biasanya ilah. Kalau sudah biasanya bahas ilah itu nanti eh, masuk di jam-jam biasanya ilah kurang ya. Atau ilah istisna untuk pengecualian ilah. La ilaha illa Allah. Allah berarti isim. Gitu ya. Jadi nggak bisa habisnya ilah tiba-tiba kataba. Kecuali yang menulis ya. Semua boleh masuk kecuali yang menulis gitu ya. Maksudnya apa? kalau Nggak ilah bisa. yang Harus ke beda ya. ilah beda. Itu ilah, laisa illah. Kalau ini contohnya kayak la ilaha illallah. Pakai Peniadaan ilah. ya. Nah, peniadaan. Kalau ini pengecualian ya istisna. Nah, Ilah, iya, kecuali. kalian masuk. Nah, nawasikh. Apa coba? Tafadhol akhina Hamas. Mahyan nawasikh. Apa itu nawasikh? Nawasikh itu amil yang merusak mubtada khabar. Sohi. Itu Ya amil nawasikh, amil perusak pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah betul. Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka nantinya dia yang awalnya mubtada khobar berubah harokat dan juga berubah kedudukan. Apa saja? Ada 3 pembahasan yang dipelajari. Kana ada wa akhwatuha, kan wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donantu inna wa akhwatuha. akhwatuha. Betul. Ini diuraikan ya. Betul. Sohi Hamas. Kalau di sini kan diuraikan ya, tapi sebetulnya dikelompokkan ada 3. Ada kana, ada kelompoknya inna, dan ada kelompoknya don. Syukran Jaya Citra. Fal'an Muhammad Topang. Ma huwa nida? Apa itu nida? Nada yunadi, nida. Menunjukkan panggilan atau seruan. Ada ya-nya ya. Ya, ai, hayya. Nggak selalu ya, ada banyak. Syukran. Sahlan ya, Nastamir. Kalau masuk pada fiil, nah yang penting di sini nih. Nanti kalau udah ada bacaan, kemasukan amil-amil ini, silakan dirubah bentuknya ya. Jangan dibiarin rofa terus, jangan dibiarin domah terus. Nah, yang pertama yang menasobkan, apa saja? Anlan, idan, kain. Berarti kalau sudah bikin contoh, silakan dirubah. Ini pasti udah belajar. Lan yadha, lan yadha, Ba. Kalau Ustazah bilang yadhabuna, kalau kemasukan lan jadi Yadhabu, ayadhabu. lan yadhabu, dibuang wawunya. Terakhir, kalau Ustazah bikinnya untuk nahiyayan bina nakis, belakangnya ada alif layinanya. Lan Layanha. yanha, apa yang dibuang? Dibuang Huruf alif ilatnya. layinanya, huruf ilatnya. Paham ya? Itu yang penting. Ada nanti pembahasan di fi'il mudhari, tergantung bina sohika, bina mu'tal akhirka, atau af'alul khomsa. Masih ingat nggak istilahnya? Bina sohi itu sunyi dari huruf ilat. Nggak ada alif, nggak ada ya, nggak ada waw. Makanya langsung di fathah boleh. Nah, wasif pokoknya di
di fathah ya. Fiil dijawazim. Ingat ya, apakah fiil boleh di kasroh? Boleh nggak fiil di majrur? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau isim baru boleh. Kalau isim boleh nggak dijazm? Tidak boleh. Sukun tidak boleh. Jadi itu adalah salah satu i'raban khusus miliknya masing-masing ya. Jazm punyanya fiil, kemudian kasroh punyanya isim. Jazm di sini ada yang menjazmkan 2 fiil, ada yang menjazmkan 1 fiil. Lam, lamma, alam, alamma. Lam yalid walam yulad. Nah, kalau 2 ada syarat, ada isim syarat, ada huruf syarat juga. Jadi nama-namanya ini tidak bisa kita bilang sebagai huruf ya, karena ada 2 jenis. Ada yang menyebutnya sebagai isim syarat, ada yang menyebutnya sebagai huruf syarat. Ada man, ma, mata, ayyana, ainama, anna, haitsuma, kaifama, in, idma. In taderus, tanja. Jika kamu belajar, pasti kamu akan berhasil. In taderus, tanja. Waktu itu gurunya pernah ngasih tugas nggak ke teman-teman? Nggak ada sih. Kalau ini Tapi saya tapi Ustazah yakin teman-teman pasti sibuk. Nggak apa-apa. Tugasnya nggak akan Ustazah kasih yang berat-berat ya. Nanti aja deh kalau waktunya khitobah gitu-gitu baru tugas. Sementara Ustazah nggak ini ya. Nggak banyak ini deh tugas. Tapi yang penting teman-teman harus aktif ya. Biar tahu nih mafhum atau tidaknya. Nah berikutnya ada yang namanya tambahan tanfis ya. Seperti sin, saufa. Sebenarnya ini udah dibahas di sebelumnya ya. Ciri-ciri dari fiil. Berarti habisnya sin, saufa. Pakai kata kerja mudore, madi atau amr. mudhari. Sekarang yang akan datang atau ya mudore ya, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Kode telah berarti kata kerja yang Lampau. Madi. lampau. Sohi, nastamir, kholas. Nah sekarang bisa pakai dua-duanya. Kayak wafa au amma hatta bala, bebas. Jadi habisnya wa boleh misal Muhammadun wa hamas gitu ya. Au misal yaktubu yaktubu wa yakra'u. Boleh. Jadi habisnya wa, sebelumnya wa, nanti boleh isim, boleh fiil, bebas. Namanya juga atau. Istifham juga boleh kayak a. A'antum syakirun. Apakah kalian adalah orang-orang yang bersyukur? A'antum, antum tadi isim domir ya. Atau misal sudah pakai a-nya pakai fiil boleh. Sa'as'al ila. Misalan ya. Akhina Ari atau Busnaidi Adang. Hal akalta al-asya, apakah kamu sudah makan malam gitu ya. Akalta, a itu apakah. Hal juga begitu. Hal huwa mudarris, apakah dia seorang mudarris, pakai isim domir lagi. Atau masalah hal taktubina al-wajib al-manzili, misal apakah kamu telah menulis PR. Jadi habisnya a sama hal bebas, boleh pakai isim, boleh pakai fiil. Makanya dibilang mustarok ya. Boleh bisa dipakai dua-duanya. Atau tafsir I itu biasanya kalau di bahasa Inggris kita bilangnya apa? I mean gitu ya di sini. Yakni gitu ya. Misal kalau nggak paham gitu ya. Misal uridu an atakallam anil masalan anil ruza apa misal ruza fishil ya tentang nasi pecel. At-ta'am alladzi at-ta'amul khas min madinati Bari masalah. Oh itu tentang makanan khusus dari Pare. Itu jadi menunjukkan sebuah penafsiran. Boleh setelahnya tadi kata kerja, boleh juga setelahnya kata benda. Kholas. Ini versi cepat ya. Coba hatahuna. Masih ingat semuanya? Memori-memori yang lama? Ukhtina Nur Aida, Ukhtina Evi, Ukhtina Farida, dan ikhwan yang lain gimana? Insya Allah dengan bimbingan. Insya Allah. Jahit. Nah Samir, kalau gitu sekarang ke kata kerja. Karena kata kerja itu penting. Nanti kalau sudah minta, tolong bikinin kisah tentang masa lalu. Ceritakan masa lalu. Pernah travel, misal musafir ila masalah biladil akhor ke negara lain. Nah teman-teman berarti pakai kata kerja apa? Madi, mudore, au amr. Madi. Madi, betul. Sekarang coba tafadhol ceritakan tentang al-ansyitatul yaumiyah, kegiatan sehari-hari. Sesuatu yang diulang-ulang. Berarti pakai kata kerja apa? Mudhari.
mudore. Paham ya? Jadi fungsinya kenapa kita belajar gitu dan harus ada sinkronisasi. Jadi kalau mau bikin dari awal udah ceritanya pakai madi, ya berarti tentang minggu lalu, bulan lalu, ya udah sampai akhir pakai kata kerja madi, jangan tiba-tiba berubah mudore. Begitu juga sebaliknya, tiba-tiba Ustazah minta nih, misal minggu depan kita pengen nih dengerin tentang kegiatan sehari-hari masing-masing dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya berarti pakai film. Kalau mau dari awal diputusin mudore, ya mudore gitu ya. Kalaupun pakai madi sebenarnya nggak masalah ya. Cuman lebih baiknya kita pakai fiil mudore. Gitu ya. Nah, kita artiin lagi secara cepat nih. Tafadol Akang Hamas lagi. Ma huwal fi'lul madi? Fi'il Yushiru madi, ilama. fi'il yang memiliki makna lampau, fi'il Sohi. yang dimabnikan fathah, Naam. Sohi. Yang menunjukkan lampau yang sudah dilakukan. Ada beberapa bentuk ya. Di sini kejadiannya udah selesai. Nanti kemasukan bisa kot, kemudian kemasukan domir-domir mutaharikah ya. Kemudian bisa kemasukan juga tak-taknis sakinah. Gini, ini ciri-ciri biasa. Tapi ketika eksekusi dalam cerita itu jadi bingung. Kenapa? Karena sorofnya harus dipakai juga. Hati-hati. Tidak selalu fi'il madi terdiri dari 3 huruf. Kalau di sorof belajar pasti setelahnya di bab ini ya. Ada 4 huruf juga. Contoh, jama'ah. Itu fi'il madi. Artinya apa? Mengumpulkan. Tapi pakai wazan tafa'ala. Jadinya tajam ma'a. Artinya berkumpul. Itu juga fi'il madi. Beda kalau tadi mengumpulkan butuh objek. Kalau berkumpul kan berkumpul biasa. Atau pakai lagi istilah lagi. Istaf'ala. Berarti ma'a. Sekalipun dia bentuknya berubah-ubah dari sisi sorof, nanti maknanya yang akan berubah. Tetapi dia tidak keluar dari bentuk fi'il madi. Paham ya? Jangan dibatasi. Ini kan kebetulan contohnya darosa inkotoa. Inkotoa infa'ala berarti. Dia juga termasuk kategori fi'il madi. Jadi gini, teman-teman kalau bingung ngasih harokat, keluarkan dulu fi'il madinya. Misal ada tulisan seperti ini misal. Ya tak sa la bingung. Oh udah ya, gimana bacanya? Yutasal silu, ya tasal salu, ya tasal silu, gimana? Keluarin dulu fi'il madinya. Tasal sala, tafa lala, ya tafa lalu. Itu fungsinya. Biar gak ketukur ya. Jadinya tasal sasal sala, ya tasal salu. Paham ya? Jadi fi'il madi ini sebetulnya pondasi teman-teman juga untuk merubah ke fi'il mudore nantinya seperti apa. Jadi kalaupun ditulisannya udah berbentuk mudore, rubah dulu ke madi biar nggak ketuker. Kayak apa misal? Dama'a ya dema'u. Bacanya yudema'u ya demi'u. Apa ya Ustazah ya dema'u apa-apa. Keluarin dulu fi'il madinya. Oh adema'a yudemi'u. Meneteskan air mata. Dumu ya. Jadi tergantung bagaimana kita udah nemu nggak madinya. Pasti kalau madinya nggak ketemu, mudoreknya pasti berantakan bacanya gitu. Jadi kalau ini mungkin tips-tips aja ya. Jadi mungkin ini udah dipelajari, cuman kadang kalau kita kiroah di situnya kita puter-puter di bacaannya. Nah, Samir, fi'il amr, tafadol, ukhtina, Nuraida, ma wal fi'il amr? Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan. Apa Ustazah lagi ada Oh, lagi iya ada lah tamu bahasa. sebentar. Jayid, royid. Nah. Ukhtina Evi, tafadoli, Sebentar. ma wal. Oh, fil amar. Oh ya, boleh. Sebentar Ustazah bisa sebentar ya. Oke, boleh. Nah. Fi'il amar menunjukkan arti perintah. Iya, betul. Sohi, syukron. Lalu menunjukkan menunjukkan arti permintaan menunjukkan juga arti bisa. permintaan. Iya, untuk melakukannya ya. Afwan Sohi, Ustazah syukron. izin keluar duluan. Nah, tafadholi. Izin Nah, di keluar duluan sini Ustazah. boleh Ada tamu ya. Ada doifun ya, duyuf. Nah, tafadholi. Nah, di sini perintah, nanti ada perintah kan kalau dalam sorof itu biasanya kita bisa nggak merintah orang yang nggak ada di hadapan kita. Tapi di sorof ada.
ya kan? Tapi sebetulnya rata-rata kalau kita memerintah pakai kata ganti orang kedua. Kamu uktub, uktubi, uktubna gitu ya. Jadi ada bentuk-bentuknya sendiri dan rata-rata nanti di majazum ya dengan sukun. Kalaupun nanti ada liak tuba gitu-gitu nggak apa-apa, cuman jarang banget dipakai karena seringnya kalau dalam mukalamah kita pakainya kata kerjanya yang kata ganti orang kedua ya, orang yang di hadapan kita ada kayak anta, anti, antuma, antuna atau antum ya. Hasanan, Nastamir. Kalau fi'il mudhari, nah ini fi'il mudhari kompleks sekali ya, karena banyak hal yang harus dibahas. Tafadhol, Gusnaidi Adang, hadir aula. Nah, masih goib ya. Tafadhol Hamas, coba versi cepatnya apa itu? Mahwal fi'il mudhari. Aina, Hamas. Ya, Ustazah. Tafadhol mahwal fi'il mudhari. Fi'il mudhari huwa fi'lu yang menunjukkan kejadian yang sedang atau yang Akan akan dilakukan. selesai ya. Betul, sahih. Apa ciri-cirinya? Bisa kemasukan amil nasab, amil Masukkan jazm, nasab dan jazm. tanfis, aidon. Masukkan Nah, safai. salan ya. Jai syukron. Jadinya an akhruja lam yafham saufa tusafir. Selalunya fi'il mudhari itu di rofa ya. Cuman di beberapa tempat nanti dia maksudnya marfu ya, di mu'rob ya. Dan di beberapa tempat dia mabni. Nanti kita pelajari bab berikutnya. Nah, di sini ada awalannya didahului oleh huruf mudhari. Anita bilang, ada yang bilang Anita, Anaitu, Anaita, terserah ya. Yang jelas ada alif, nun, ya, ta yang menunjukkan itu adalah fi'il mudhari. Sahlan jiddan ya. Lanjut. Berikutnya, nah mazid mujarrod. Nah ini yang Ustazah bahas. Ini adalah materi penting juga. Mungkin ini juga bisa versi cepatnya ya. Artinya, kadang kita kalau bikin kata kerja, itu nggak perlu kita rubah menjadi kata kerja yang lain. Nyari kata kerja mufradat lain. Cukup hanya memberikan tambahan-tambahan. Ini makanya fungsinya di sorof kita pelajari. Contoh ya, di mujarrad itu berarti artinya apa? Sunyi dari tambahan. Zada yazidu itu menambah. Makanya kayak kemarin limadza li anna syukro yazidun nikmah atau izdad mana mazid artinya tambahan gitu ya. Nah, tambahannya macam-macam. Ada ketambahan 1, 2 atau 3. Aslinya 3 huruf atau 4 huruf ya. Enggak semuanya 4 huruf asli. Ada juga 4 huruf itu adalah salah satunya tambahan. Tapi intinya nanti ini silakan dihafalkan sendiri ya. Intinya tujuannya itu apa? Kayak tadi sudah bilang, apakah nanti ketika kita menggunakan kata kerja ini butuh maf'ul, butuh objek atau tidak? Apakah nanti dengan kata kerja ini maknanya sesuai atau tidak? Contoh, ghafaro itu artinya apa? Ampunan. Tapi kalau mau bilang ya Allah, aku memohon ampun, itu nggak usah bilang tolabal ghafaro, nggak usah. Langsung aja atau sa'alal ghafaro gitu nggak usah. Langsung aja bilang apa? Faro. Makanya kita bilang apa? Istighfar, memohon ampunan. Udah ada kata istaf'ala, ada ketambahan alif sinta, itu sudah menunjukkan permohonan. Contoh lagi apa? Sa'ada yusaidu lagi yang lain alaja banyak ya. Yang sebetulnya itu menunjukkan satu hal tapi gara-gara kayak hawaro yuhawiru itu muhawaro saling bercakap-cakap gitu ya. Tabadalah ada kata saling. Jadi masing-masing tambahan itu ada tambahan maknanya. Kayak to'am itu kan makan ya. To'am itu makanan ya. Kalau ita'am atau ama yuta'imu, ita'amul miskin. Kalau di tafsiran Al-Quran berarti apa? Dia bukan cuma makan doang, tetapi memberikan makanan. Makanya dibilang kalau memberikan makanan nggak usah bilang yuk to'am, nggak usah. Langsung aja bilang wa yut'imuna to'ama ala hubbihi. Ingat ya di Al-Quran. Artinya itu sudah menunjukkan makna yang berbeda hanya dengan menambahkan beberapa huruf di dalamnya. Tahu dari mana? Ya ini nanti bisa dibuka lagi ya satu persatu maknanya ya. Karena nggak semuanya maknanya artinya saling. Adanya maknanya juga memohon. Yang jelas perubahan itu sangat signifikan. Sehingga kita tidak bisa sembarangan. Ada juga nanti dalam perubahan ini nanti ada tambahan-tambahan hurufnya di belakang. Kayak kemarin
Wakala yakilu ya biasanya. Artinya ya diwakilkan gitu, artinya gitu ya. Tapi kalau tawakkala ya tawakkalu, artinya bertawakal. Nah, tawakala tuh nggak bisa sembarangan, harus ada huruf khususnya. Tawakkala ditambahi ala. Nah, itu. Jadi ketika kita menggunakannya juga harus diperhatikan, oh ya ini pasangannya huruf apa ya. Karena nanti ada beberapa ketika ditambahkan huruf malah artinya berlawanan gitu. Jadi hati-hati juga. Banyak ya. Insya Allah nanti bisa dibaca lagi di situ ada fa'ala jadinya. Oh ya, yang jelas mujarot itu penting yang dihafal ya. Fa'ala yaf'uluka, kata bayak tubuka. Karena kan nanti biasanya kalau kita bikin atau cerita mudoreknya yaktabuka apa yaktibu apa yaktubu itu bukan nahwu, tapi di ilmu sorof yang menentukan. Dan tahu dari mana Ustazah? Dari kamus. Karena itu sudah paten dari kamus. Ada ketambahan 1 huruf, ada ketambahan 2, 3, dan 4 dan lain sebagainya. Nah, di sini ya contohnya di sini ada ya. Tasrifannya wazan fi'il sulasi mujarot. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan. Ada yang ingat nggak? Sorof itu terbagi menjadi berapa bentuk tasrifan? Lughawi dan Silahi. istilahi. Pernah dengar nggak? Lughawi Pernah. itu yang huwa kataba, huma kataba, hum katabu itu berdasarkan lughawi. Kalau digabung domir itu lughawi. Atau huwa yaktubu, huma yaktubani itu hanya perubahan dari sisi bentuk kata ganti ya. Tapi kalau istilahi, nah di sini namanya tasrifan istilahi jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tujuannya apa sih Ustazah? Kenapa ada begini? Gini, kalau mau bikin kata, kadang kita nggak pengen ribet nyebutin 2 kata kerja. Misal, uridu an akuna tobiban. Boleh nggak Ustazah Ana ganti isi masdar? Boleh. Uridu kauna. Karena yakunu kaunan. Langsung aja pakai isi masdar. Paham? Atau masalah kita bilangnya misal, uridu an ajlisa. Uridu jalsan. Itu kan. Atau julusan biasanya ada yang bilang kayak gitu. Atau misal istilahnya udah nggak perlu nyebutin 2 fi'il lagi, kita cukup menggunakan isim masdar. Kemudian ada nanti objek. Objeknya juga kita langsung bentuknya maf'ul gitu ya, maktub gitu ya. Al-fahim tuh fahimna atau mafhum dipahami gitu ya. Uf'ul, lataf'ul, ada kata alatnya, ada zamannya. Jujur ini udah belajar belum? Sudah ya? Sudah, Ustazah. Sudah, lewat ya. Ini juga sudah berarti ya, lewat. Kan udah bosen tuh kayaknya karena udah belajar. Nah, lanjut. Lazim sama muta'adi kalau gitu. Muhammad Darsi, tafadhol, mal farqu baina fi'lul lazim wa fi'lul muta'adi. Sebenarnya Ustazah tadi udah sempat notice nih. Tafadhol, Muhammad Darsi. Mal farqu baina fi'lul lazim wa fi'lul muta'adi. Apa sih bedanya kata kerja lazim dan muta'adi? Contoh, saya datang dengan saya menciptakan. Mana yang butuh objek? Saya datang atau saya yang menciptakan? Ciptakan lah. Iya, saya menciptakan apa misal pesawat terbang gitu ya. Kalau saya datang butuh objek, nggak perlu. Saya pergi, nggak perlu. Artinya di situ nanti kalau bikin kalimat kita nggak harus ya. Tapi ada beberapa kata kerja yang kalau cuma bilang saya menciptakan tidak dapat dipahami. Mau nggak mau dia butuh yang namanya objek. Gitu ya. Sahlan. Coba Darsi, tafadhol isyrah lana, coba dijelasin sedikit apa itu fi'il lazim. Afwan Ustazah, Afwan, Ana belum paham ini. Yang tidak membutuhkan. Ya, tadi ada acara baru masuk ini, baru aja masuk ini. Oke, lah bahasa. Ya, belum sampai sini kemarin kita belajar. Kalau bagi saya, ya, khusus saya ya. Kemarin baru fi'il madi fil mudhari sebelumnya itu. Oke, Jahid. Berarti sudah akan ulang dari awal di sini. Nah, fi'il lazim itu adalah kata kerja yang cukup disebutkan fa'ilnya aja, pelakunya saja, tanpa memerlukan objek atau maf'ul bih. Contoh kayak tadi sudah bilang, saya datang, saya pergi, saya duduk. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah jelas. Jadi saya lari itu bisa ya Ustaz. Gimana? Gimana? Saya lari, saya berenang itu bisa ya dia. Saya berenang, saya lari, kan nggak perlu saya berenang
nggak perlu berenang Ya apa kecuali kan ada, gitu. kecuali ada temennya kan Iya, gitu. betul. Kecuali ada sesuatu yang dikenai. Apa yang ingin dituju nggak ada, nggak jelas kan. Jadinya udah nggak perlu tujuan lainnya, cukup hanya menyebutkan saya berlari, saya berenang gitu ya, saya duduk. Nah, berikutnya kalau mutaadi, kalau mutaadi kebalikannya, justru dia tidak cukup hanya menyebutkan pelaku, dia butuh yang namanya objek atau maf'ul. Nah, di sini masalahnya objeknya ada yang nggak cuma satu doang, ada yang butuh 2 objek, ada yang bahkan butuh 3 objek sekaligus. Wah. Nah, di sini yang pertama untuk muta'addi yang butuh 1 objek ya biasanya kayak saya membaca Al-Qur'an, saya menulis buku, jelas ya. Qara'tul Qur'an, katabtu apa misalnya, katabtul kitabah, saya menulis, atau katabtul risalah gitu ya, saya menulis surat, otomatis harus butuh objek 1 doang. Kata kerja biasa. Nah, ada yang muta'addi 2 maf'ul, ada 2 alasan. Yang pertama karena dia asal maf'ulnya mubtada khobar. Kalau kita pernah dengar di sini adalah bentuk dari nawasih juga ya. Ada yang bisa menyebutkan sebagai nawasih. Tadi kan Akhina Hama sudah nyebutin saudaranya zona dan lain-lain. Ada zona, apa saja itu nanti disebutin. Boleh dicari ya. Ada zona, ada hasiba, ro'a juga loh ternyata, ro'a. Kemudian ada ta'allama, kalaupun itu pakai sukun ya, pakai fi'il amr jatuhnya ya. Nastamir, banyak iklan ini. Jatuhnya awalnya dia berbentuknya mubtada khobar, subjek predikat, tapi gara-gara kemasukan zona, maka dia menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih sani. Contoh, saudara kan bikin satu kalimat, Muhammad adalah orang yang pandai. Muhammadun alimun. Itu bentuk kalimat yang ismiyah. Naam, gara-gara ada zona, masuklah zonantu Muhammadan aliman. Hati-hati, aliman bukan sifat mausuf ya, tapi objek. Tahu dari mana? Karena Muhammadnya ma'rifah, alimannya nakiro. Dan ma'rifah nakiro tidak mungkin kalau berbeda, maka dia bukan sifat mausuf. Masih ingat ciri-ciri dari sifat yang disifati harus sama. Misal kayak al-baitu, al-jamilu, al-ardu, al-wasi'atu, gitu ya. Apalagi kira-kira? Al-faslu, an-nadhifu, gitu ya. Tapi di situ kebetulan Muhammadun alimun, atau kalau nggak bingung jadi Muhammadun jatahidun. Muhammad kan ma'rifah, karena nama orang ya. Tanpa alif lam pun sudah menunjukkan penghususan. Sedangkan alim nakiro. Kalau dalam teman-teman belajar belum? Sapaan dalam bahasa Arab, sapaan temu, sapaan bisa Iya. Oke. Nanti kalau masih bingung Ustazah akan jelaskan dulu ya bentuk-bentuk kalimatnya. Sepertinya nanti Ustazah butuh nih pembahasan tentang apa itu kalimat, ada apa aja jenisnya. Sehingga contoh di sini nggak ambiar ya, nggak gelambiar. Contoh, pokoknya intinya tahu ya, ada yang karena zona atau kata kerjanya itu zona. Zona sendiri pasti dia butuh maf'ul. Itu aja deh intinya, paham ya? Ada zona, nanti dia pasti butuh 2 objek atau salah satu dari saudaranya zona. Nah, yang kedua, maf'ulnya memang karena dia zona artinya berprasangka. Su'uzon, ingat-ingat. Ih, kamu su'udon. Nah, zon itu, su'uzon itu berarti pakainya isim ini ya, masdar ya. Tapi kalau seandainya zonna ya zunnu, itu kata kerjanya berarti dia artinya berprasangka. Prasangka ya. Menduga, mengira. Ya, ini nama lainnya punya loh, zona wa khotwa, nama lainnya adalah af'alu syak wal yakin. Kata kerja yang ragu-ragu dan kata kerja yang yakin. Pokoknya yang iya, berprasangka itu butuh 2 objek. Nah, lanjut. Maf'ul ini bukan berasal dari mubtada dan khobar. Memang originalnya seperti itu dan dia memang membutuhkan. Kayak tadi atau yu'i, memberikan apa gitu ya. Ada banyak, nanti bisa dicari lagi komus ya. Nah, yang terakhir ada yang 3 maf'ul. Amba'a yumbi'u. Berarti kalau habis amba'a dan cuma 1 doang ya. Ada banyak juga yang lainnya. Otomatis dia butuh yang namanya madza? Butuh 3 objek. Nah, di sini caranya Ustazah tadi bilang, caranya memuta'adikan fi'il yang lazim. Gini, ada kalau tadi kan
memang aslinya gitu ya. Kalau ini kita pengen ngerubah dari kata kerja yang lazim dirubah jadi mutaaddi dengan mengikuti pola-pola dalam sorof, atau pola itu bahasa Arabnya wazan ya. Ada pola-polanya. Contoh, fa'ala yufa'ilu. Jadi jalasa jalisu otomatis butuh objek nantinya. Kalau jalasa ya jalisu tadi kan artinya duduk ya. Ini kan mujarrad, lazim. Tapi kalau karena pengen mutaaddi cukup dikasih rubah, kasih alif ya. Berarti mazulasi mazid rubai ya. 3 huruf ditambah 1 jadi 4. Fa'ala alif ain lam yufailu. Jadi jalasa yujalisu. Duduknya apa? Bukan duduk yujalis saling ya. Maksudnya duduk apa nih? Butuh objek. Atau pakai af'al ilu. Kalau kharaja yakhruju itu artinya keluar, tapi kalau akhraja yukhriju mengeluarkan atau keluaran. Makanya dia bilang al-haflu takhruj atau haflul ikhraj, bilang graduation ya, wisuda. Nah, itu juga bisa dibilang pakai akhroja. Artinya dia membutuhkan objek. Awalnya cuma khoroja, 3 kayaknya lazim, keluar ya saya keluar doang. Tapi kalau akhroja berarti mengeluarkan gitu ya. Fa'la yufa'ilu juga gitu. Faroha yafu itu bahagia doang. Tapi kalau faroha yafu membahagiakan. Misal membahagiakan 2 orang tua. Berarti otomatis di sini butuh objek. Kholas. Coba, ada yang masih bingung nggak di sini? Silakan, tafadhol Muhammad Darsi, Evi, Ari, boleh tanya? Adang, Aidon. Aladaikum soal, Anitas? Mafhum, sahlan? Gampang? Boleh tanya Ustaz ya? Boleh tanya? Tafadhol. Halo. Dengar suara Halo, saya? Naam, silakan. Dengar Sami itu. Itu kan seperti mutaaddi juga maf'ul mungkin. Sebelah kanan itu contohnya atau gimana sih itu? Itu disebutnya di bawah mutaaddi, di bawah kan ada itu mutaaddi, katakanlah mutaaddi 1 maf'ul, sami'a, yasma'u itu contohnya. Iya betul, itu contoh-contoh aja. Dan itu salah satu doang ya, banyak sekali. Mutaaddi berarti 1 maf'ul. Ya sami'a kan kita nggak butuh mendengarkan objek. Apa banyak hal. Iya, objeknya nggak usah banyak-banyak gitu. 1 aja udah cukup. Tapi ada beberapa yang kayak memberikan. Memberi itu kan bisa lebih dari 1 kan. Tiyallaha, misal a'tallahu an-nasa rizqan. Allah memberikan kepada manusia rezeki. Siapa yang memberikan? Allah. Fa'ilnya. Manusia juga objek, ya kan? Apa yang diberikan? Rezeki. Jadi objeknya double. Gitu ya. Jadi untuk memberikan itu bisa 2. Amba'ah bahkan 3, memberikan kabar apa gitu ya. Hasanan. Lagi? Al-akharun yang lain? Al-ukhra? Mungkin yang di zona ini tadi kita butuh pembahasan khusus ya. Teman-teman coba kalau kepo-kepo cari tahu. Saudaranya zona apa saja yang awalnya coba sih nanti Ustazah pengen tahu besok ya. Ustazah akan tanya apa bedanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa di pembahasan selanjutnya ya di sini. Nggak ada ya. Nah, berarti Ustazah akan bahas itu lagi supaya dapat ya. Karena kita nggak mungkin lepas dari contoh. Nah, Hasanan, yakfi lihadi Laila, aladaikum soal Anitas. Ada yang mau ditanyain atau Una? Yakfi, Ustazah. Yakfi, na'am. Afan ya tadi Ustazah mutakhiratan, tapi Ustazah ganti ya waktunya. Hasanan, sanah tatim ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa fi yaumil jumu'ah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.